Bu Ayu dong, sini Bu Ayu. Bentar, bagi dulu. Iya. IPA ya, selesaikan dulu. Terus kebetulan saya juga pikir, minggu ini kita ulangan ini kan, Iya. nggak terlalu ribet. Sebenarnya pindah ke sana ke sini juga, cuma segitu aja masa ribet sih. Udah, kayaknya nggak gitu. Sebenarnya mungkin kalau kita materinya pas ya, mungkin bisa juga kita sambil belajar di alam ya. Iya, Belajar alam Takambang itu. Dan biasanya kan paradigma umum itu kan kalau sekolah yang berkualitas itu mahal. Iya. Ya padahal kan nggak seperti itu, tergantung dari kalau dilihat kan gedung-gedungnya gimana gitu kan, pokoknya mahal gitu kan, berkualitas itu mahal loh. Saya cuma ingin ini loh, kita nggak mahal kok, kita di alam gratis, maksudnya Gratis, kan bisa iya. gitu kan. Terus juga tergantung gurunya. Gitu Iya, kan. karena Bisa- intinya kan sebenarnya transfer ilmu ya, mau di dimanapun kan dimanapun bisa. tempat, iya. Iya, dimanapun saja sebenarnya bisa. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Miss Ayu nih. Ya, Miss Ayu ini salah satu dari guru SD Islam Ta'alum Huda. Kalau menurut Miss Ayu sendiri, kejadian ini apa sih yang jadi hikmahnya gitu? Hikmah pembelajaran Ya hikmah seperti ini apa? hikmah buat ya kehidupan kita, buat pembelajaran luring, juga mungkin buat apa saja lah. Ya, terutama untuk anak-anak gitu. Kalau untuk anak-anak sih pembelajaran seperti ini jadi seperti yang tadi udah dikatakan sama Bu Rosi, jadi lebih fokus ya. Ketika kalau di kelas itu kan jumlah anaknya banyak, jadi perhatian guru juga nggak bisa individu. Ketika ada anak yang memang belum paham, biasanya terlewat begitu aja. Kadang terlewat, kadang jadi kurang fokus gitu. Nah, ketika jumlah anaknya sedikit seperti ini, guru itu bisa benar-benar memastikan ini anak sudah paham belum, seperti itu sih. Oh gitu ya. Kalau menurut Miss Ayu lebih enak mana nih antara yang di sekolah dengan di sini gitu? Pasti semuanya Pak ada plus minusnya sih. Oh gitu ya. Iya. Coba sebenarnya plus bisa dilihat jadi minus, minus bisa dilihat jadi plus ya gitu. Iya nggak sih? Tergantung orang. Iya tergantung juga kan, misalnya kayak gini nih ada plusnya nih, tapi dilihat orang, wah sekolah nggak punya gedung nih kalau kayak gini kan, itu berarti di satu sisi dipandang plus, di satu sisi lagi dipandang min ya. Kalau menurut Miss Ayu apa nih plus minusnya gitu? Kalau minusnya jelas jamnya. Oh, jamnya ya. Jadi kan nggak semua pelajaran bisa diberikan gitu. Kita ambil yang memang penting-penting aja. Ya. Nah, terus buat itu kan yang tema ya. Kalau Ya. yang mapel lainnya benar-benar harus kayak nyempil-nyempilin gitu loh Pak. Oh iya. Padahal kalau waktunya ditambah bisa ya, Bisa sih itu. bisa. Cuma memang ini kita berbenturan dengan aturan juga ya. Kan sudah ada aturannya. Iya kan? Saya bermasalah lagi nanti. Iya. Oke. Dengan adanya kayak gini harapannya apa sih, Miss Ayu? Harapannya? Harapannya anak-anak itu bisa jadi lebih benar-benar rajin belajar di rumah. Ya. Jadi punya kesadaran untuk belajar di rumah itu nggak cuma main HP, sepedaan gitu. Jadi mereka kayak udah ada tanggung jawab sendiri. Oh aku harus belajar nih tanpa disuruh sama orang tua, tanpa disuruh sama guru, seperti itu sih. Ya. Tuh, tadi ada suara burungnya ya, jadi cukup asri di sini. Kira-kira kalau menurut Miss Ayu ada nggak sih tempat-tempat yang kira-kira enak lagi seperti ini? Banyak. Mungkin apakah bisa mungkin kita nanti belajar di tempat-tempat yang lain gitu, Bu Rosi atau Miss Ayu? Bisa nggak? Bisa Di mana? kita bisa belajar. Di Baturaden? Yang penting tempatnya aman buat Iya. anak-anak. Di Puyuhan juga bisa. Oh gitu ya. Oh, promosi tuh. Enggak sih. Oh iya, saya salah. Hmm. Di mana saja sebenarnya untuk belajar itu tidak. Tidak harus dalam ruangan kelas. Tidak harus ya, tidak harus di ruangan ya. Tidak membuat kita untuk berhenti belajar. Namanya kan setiap rumah itu adalah sekolah, setiap orang tua adalah itulah. Makanya dimanapun kita bisa belajar. Ketika saya di sekolah pun, saya memakai dibagi dua. Satunya di luar kelas, satu di kelas. Waktu itu waktu masih di
supaya apa? Anak-anak tidak jenuh di dalam kelas terus. Kadang di luar, kadang ada di sekolah kita kan ada taman baca. Kalau dulu itu saya seringnya yang separuh itu di taman baca, separuh di dalam kelas gantian. Seperti itu. Kalau mau ke sini kayaknya agak jauh jadi kayak sebenarnya kan kemarin dulu saya pernah mau yang di sawah yang di belakang SD kan Islam, ada ya. Kaping ya. Saya pengennya di situ gitu kan. Cuman saya lihat pernah ke situ sama Pak Indra. Kayaknya nggak ada tempat yang untuk duduk. Nggak ada. Adanya gubuk ya. Ada gubuk kecil, Nah, iya. kemudian ada juga pos kamling agak besaran tapi nggak cukup kalau orang banyak. Paling pos kamling itu kan kalau kita jaga jarak paling cuma 2 Iya. gitu kan. Makanya sebenarnya ada tempatnya, banyak tempatnya, cuman memang kita untuk mencari yang posisi yang tepat seperti ini kan harus mikir. Kalau menurut Bu Rosi nih ya, kita bicara tentang hasil belajar anak-anak dengan kondisi seperti ini, apakah kemungkinan anak itu tuntas misalnya sejumlah beban pelajaran yang harusnya semestinya diberikan ke anak-anak dengan adanya wabah seperti ini, apakah akan tuntas gitu kira-kira? Kalau menurut saya tidak 100% tuntas. Tidak 100% ya. Karena tidak semua materi itu bisa kita berikan. Karena kita mengambil yang poin-poin pentingnya saja. Poin penting saja ya. Ya, iya kan? Betul. Ada beberapa yang Betul. memang tidak tersampaikan. Makanya nggak bakal 100% itu. 90% pun kecil. Iya. Kalau Bu Ayu gimana tuh setelah ngelihat ini, tidak mungkin usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Ayu dan Bu Rosi agar anak-anak itu bisa tercapai lah, mungkin poin-poin yang penting itu bagaimana supaya bisa benar-benar diserap oleh anak-anak itu, metodenya atau caranya seperti apa itu? Yang selain yang diberikan ini pas luring atau Ya mungkin pas luring, pas apa aja gitu, mesti bagaimana gitu. Kayak di luar angkasa. kalau pas luring itu kan ya kita berikan yang poin-poin pentingnya. Jadi kita pastikan anak-anak tuh udah paham belum, ketika belum ya kita ulang lagi gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya daringnya masih tetap daring tetap ya. Ini oh iya. Ini anak-anak berarti setiap hari masuk terus. Senin Sampai Kamis. Senin sampai Kamis. hari 3 kelompok. 3 kelompok ya, 3 sesi ya. Iya. Wah, keren sekali nih. Tentunya pemirsa itu butuh juga tenaga, butuh juga sebenarnya hampir sama, cuman ini kita hanya waktunya saja yang dibeda-bedakan dan dikelompokkan. Kalau di sekolahan berapa Bu ya? Kalau di Sekolahan kan jadi satu kelompok jadi beberapa jam ya. Kalau ini kita 1,5 jam atau 2 jam lah, itu tidak ada istirahat, langsung pulang ya, betul? Betul, tidak ada jeda. Ini langsung nyambung. Iya, nah yang tanya lagi nih sama Bu Rosi ya, temuannya apa aja nih dari ya mungkin kan dari hal-hal yang dari sekian waktu yang udah berjalan mungkin menemukan setelah daring ternyata seperti ini ya. Nah, itu berarti kan sama dengan sisi positif ya. Iya. Hampir sama lah ya. Yang saya temukan memang lebih seperti tadi, mereka lebih cepat untuk menyerap informasi yang saya Berikan. Kemudian lebih fokus, jelas lebih fokus karena hanya beberapa anak. Apalagi kita ada 2 guru. 5 anak 2 guru. Waduh, hebat sekali ya. Itu yang temuan yang saya sebenarnya pengennya seperti ini dari dulu juga kan, anak-anak lebih fokus, lebih dekat dengan kita. Atau mungkin bisa juga ya, kita mungkin sekolahan punya tanah di samping Waduh, itu, hebat sekali. kemudian kita bikin tempat-tempat yang berarti separuh semacam formal, separuh lagi alam gitu ya. Outing kelasnya bisa ke alam gitu ya, sambil belajar gitu. Misalnya bercocok tanam seperti apa, bertani seperti apa, padi itu seperti apa gitu ya. Ya, mungkin kita harus bilang nih sama pemangku kebijakan itu, terutama di keluarga besar kita ya. Iya. Atau mungkin bisa pesan dong ke sini, kemana ya? pesan ke pemangku kebijakan gitu. Bapak, enggak apa ya. Kalau saya sih pesannya ke Pak Indra, jangan Pak Indra yang menyampaikan. Iya. Ya boleh coba pesan ke saya. Pak, pesan apa ya? Tadi Maksudnya gimana coba? ya itulah,
saran. seperti Pak Indra bilang, kita butuh ruang, kita bukan cuma butuh ruang kelas saja, tapi Bukan ada ruang tertutup ya, ya, ruang terbuka. ya ruang terbuka yang dimana tempat itu bisa untuk belajar kita, biar tidak jenuh di kelas Pak. Yang di kelas ya. Iya, jangan jenuh di kelas terus. Kadang kan saya juga bagi dua kelompoknya. Oh iya. Iya kan, kadang Betul. di kelas itu saya menerangkan yang separohnya itu sama guru damping untuk mendampingi ketika mengerjakan, itu bisa di luar Pak. Jadi Oh iya. Kalau bisa Ayu sendiri sarannya apa nih? Sarannya nih. Sarannya Iya. Iya, setelah melihat seperti ini kan pasti ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang negatif. Nah, tentunya kan kita mengambil sesuatu yang baik nih, sesuatu yang positif. Apa sih sarannya? sarannya buat teachersnya ya. Buat teachersnya itu harus lebih kreatif, inovatif. Kreatif ya. Jadi kayak seperti sekarang, ketika anak-anak merasa bosan belajar di kelas, Betul. itu kita bisa menggunakan alam yang ada di sekitar kita dan bisa belajar di situ. Jadi anak-anak itu nggak jenuh, bosan, nggak ngantuk kalau di kelas, kalau di dalam ruangan terus gitu. Iya. Jadi ada variasi ya. Ada Tadi kan variasinya. variasi, ada inovasi, ada kreasi, kreativitas dan lain-lain di situ. Kemudian kalau surprise apa nih setelah melihat kayak gini? Apakah kita membutuhkan sesuatu? Surprise-nya apa? Surprise-nya ya seperti yang tadi dibilang sama Pak Indra, kita nggak hanya butuh ruang kelas, kita juga butuh ruang terbuka untuk belajar. Jadi anak-anak itu nggak hanya belajar di kelas, tapi bisa langsung Alam. praktek di alam. Oke. Karena alam ini juga kan tempat belajar yang sangat luar biasa yang udah disediakan Iya. sama Allah buat kita. Luar biasa sekali ini Bu Rosi ya. Dan itu tadi video tadi kan dengan minta saran ke saya ya, itu pesan-pesan ke saya ya. Tapi kan kalau dilihat yayasan itu juga secara tidak langsung itu disampaikan kepada yayasan, betul. Nggak apa-apa kan, masukan itu kan untuk kemajuan kita bersama ya. Ya itu kan untuk kemajuan bersama. Iya. Sekarang saya mau ngobrol nih bareng sama kakak-kakak PPL nih. Sini Mas.